Mengapa firman ini ditulis sebagai penutup? Karena kita lihat di atas ayat 18 ini penutup. Karena manusia di akhir zaman ini, dan iblis akan membawa manusia supaya firman ini ditambah yang tidak tertulis, dikurang apa yang tertulis. Jadi bagi kita harus mengerti firman dan berusaha tepat seperti apa yang tertulis, baru kita berbahagia. Ini saudara-saudaraku, kalau di dalam kitab Wahyu ini ada khusus kejadian-kejadian akhir zaman, banyak kekacauan, kesulitan, kerusakan, yang jahat semakin bertambah jahat, banyak ketidakpastian menjelang hari kedatangan Tuhan, dan iblis akan muncul dengan segala keberadaannya, kepintarannya, sampai menyamar seperti Kristus palsu, nabi palsu. Jadi kalau kita tidak benar-benar ada roh Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan, maka iblis itu dengan firman yang dia bawa sendiri menambah dan mengurang, dan tanpa disadari oleh manusia keluar dari rencana Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, supaya kita berusaha mendengar, membaca, dan langsung memperhatikan, dan berusaha hidup di dalamnya. Tuhan memberkati kita di masa sekarang ini yang penuh tantangan hidup, di mana juga banyak ketidakpastian, ketidaktentuan. Tapi Tuhan memberikan kepada kita hal yang pasti, asal kita mau mengikuti firman Tuhan dalam segala perkembangannya. Saudara-saudaraku, firman Tuhan itu berkembang mulai di Taman Eden. Tidak ada Alkitabnya. Allah hanya memberikan beberapa kata, beberapa patah kata. Dan sesudah masa Musa, zamannya Musa, Tuhan memberi peraturan-peraturan ibadah, dan Tuhan sudah memberikan juga inti firman yang tertulis dalam 2 Lauh Batu, dan peraturan-peraturan lainnya yang ditulis oleh Musa. Dan saat ini perkembangan bagi kita sudah memiliki Alkitab yang di dalamnya ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama menubuatkan isi dari perjanjian baru, dan perjanjian baru menggenapkan apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dan itu semua sudah lengkap dalam Alkitab kita dengan 66 buku, 66 kitab
disatukan dengan nama Alkitab, firman Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita baca saja Wahyu pasal 22 ayat 18-19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Berbahagia yang membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan, dan berkat itu biar semua kita meraihnya. Saya mau ajak kita baca juga bersama-sama. Mulai ayat 18 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagian dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Saudara-saudaraku, kehendak Tuhan dari ayat firman ini supaya kita semakin berusaha untuk sesuai dengan semua firman ini. Banyak mengurang secara perkataan, tapi yang kita akan perhatikan sekarang ini, jangan mengurang di dalam praktek hidup kita sehari-hari. Jangan menambahin firman, mempertahankan apa yang tidak tertulis menjadi sebagai pegangan iman. Jadi harus yang ada tertulis, harus lengkap ada tertulis. Dan apa yang tertulis jangan mengurangi. Mengapa firman ini ditulis sebagai penutup? Karena kita lihat di atas ayat 18 ini penutup. Karena manusia di akhir zaman ini, dan iblis akan membawa manusia supaya firman ini ditambah yang tidak tertulis, dikurang apa yang tertulis. Jadi bagi kita harus mengerti firman dan berusaha tepat seperti apa yang tertulis. Baru kita berbahagia. Ini saudara-saudaraku. Kalau di dalam kitab Wahyu ini ada khusus kejadian-kejadian akhir zaman, banyak kekacauan, kesulitan, kerusakan, yang jahat semakin bertambah jahat, banyak ketidakpastian menjelang hari kedatangan Tuhan, dan iblis akan muncul dengan segala keberadaannya, kepintarannya, sampai menyamar seperti Kristus palsu, nabi palsu. Jadi kalau kita tidak benar-benar ada roh Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan, maka iblis itu dengan firman yang dia bawa sendiri menambah dan mengurang
dan tanpa disadari oleh manusia keluar dari rencana Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, supaya kita berusaha mendengar, membaca, dan langsung memperhatikan dan berusaha hidup di dalamnya. Baru kita kokoh, saudaraku. Apapun kejadian di akhir zaman ini, kelaparan, peperangan, kerusakan alam, bencana-bencana yang hebat terus, kedatangan penyakit-penyakit yang belum pernah terjadi, virus-virus penyakit, semua itu ada ditulis dalam kitab Wahyu ini. Tapi saudaraku, sedikit pun itu tidak perlu kita takutkan kalau berani hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sama dengan Nuh. Itu contoh bagi kita sekarang. Tuhan bilang akan ada air bah, orang tidak percaya. Tapi bagi Nuh, dia percaya. Tuhan bilang kepada Nuh, buat bahtera. Dia lakukan tepat seperti yang Tuhan katakan. Tidak kurang, tidak nambah. Jadi gitu saudaraku, kehidupan kalau kita mau luput dari semua bahaya, dari segala kesulitan, bahkan sampai luput dari kematian yang kedua, itulah neraka. Yang apinya tidak mati, yang ulatnya juga tidak mati. Jadi ada ulat saudaraku yang luar biasa di situ, dibakar pun tidak mati, tapi dia hanya menyusahkan manusia. Nah, itu sangat sakit saudaraku, karena di neraka itu kan api, tapi ulat itu nggak mati saudaraku. Ah, itulah yang terus menggerogoti manusia. Nah, jadi sangat susah. Saudara-saudaraku, kalau sekarang mungkin ada orang anggap enteng, anggap ringan, anggap apa. Tapi kalau sudah terjadi nanti, wah, baru orang nangis. Sama seperti waktu pada zaman Nuh. Mungkin Nuh dibodoh-bodohin. Bodoh, mana mungkin. Mana ada gunanya perahu di sini? Gak ada laut, gak ada sungai. Bisa saja begitu saudaraku. Bodoh pikirnya. Mungkin orang juga berpikir saudaraku, kalau kita ini sedia ibadah, dia bilang bodoh. Berapa tahun kamu situ? Ya seumurku. Berapa tahun umurmu? 30, lebih 40. Ah, bodoh amat kamu di situ. Nah, bisa saja saudaraku banyak kata-kata. Tapi kita harus yakin, berusaha sesuai firman. Kita belajar bersama-sama. Jangan tambah, jangan kurang. Tepat. Kalau ini sudah terjadi seperti perahu Nuh, mulai pada waktunya datang itu air bah. Mungkin kalau masih kecil di kaki orang senang-senang, anak-anak main-main. Ya ada ikan kecil, mungkin ada lagi, ada ikan besar. Ya udah macam-macam lah. Tapi sudah mulai naik. Orang mulai berpikir, wah, Nuh itu benar. Ini air bah. Mulai menangis, mulai cari keselamatan, mulai cari Nuh. Tapi perahunya Tuhan sendiri sudah tutup, tidak boleh lagi dibuka. Saudaraku, berkat bagi kita saat ini masih terbuka. Kita masih bisa ibadah, dan kita ada rasakan urapan Roh Kudus. Amin saudaraku. Amin. Kita rasakan juga ada firman Tuhan membimbing, mengajar kita. Saudara-saudaraku, kalau penghukuman itu terjadi dan untuk akhir zaman ini, itu dalam kitab Wahyu itu, dan nanti ditutup dengan kuasa antikris yang hebat.
Saudara-saudaraku, tetapi bagi mereka yang mau dinabobokan, antikristus itu membawa mereka kepada kesenangan yang luar biasa. Itulah suasana Babel besar. Perdagangan yang maju, keuangan, makan, minum, kawin, mawin, semua di situ. Bebas, saudaraku. Ya, itu terakhirnya. Tapi kalau sudah tiba waktu penghukuman itu, orang menangis dan menangis. Tapi adalah tangisan yang tidak berarti. Penyesalan yang tidak berguna. Tapi kalau sekarang kita menyesali kekurangan kita dan masih ada kesempatan berbuat kebenaran, hidup berserah dipimpin Roh Kudus, berusaha tepat sesuai dengan firman Tuhan, jangan kurang jangan tambah. Apa itu? Menerima anugerah dari Tuhan, menerima pengudusan firman, sampai kita boleh bernyanyi dengan benar. Jangan asal nyanyi, tetapi dengan benar. Karena kita melakukan dan kita menyanyi, maka perkataanmu telah ku taruh di mana? Jangan di sini. Dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Kalau sekarang saudaraku masih bisa. Ibarat kita perahu lagi diperbaiki, saudaraku. Belum ditutup. Ya, makanya firman itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Pas. Terima tadi keselamatan oleh anugerah, terima penyucian firman, terima firman yang menyempurnakan. Berani masuk pintu kecil. Sesat, saudaraku. Sudah mulai mematikan keinginan daging. Masuk lagi menyangkal diri. Kita dihina, diolok, nggak usah marah. Karena ada penyangkalan diri. Amin, saudaraku. Biarpun disakiti, sudah biarin aja. Jangan balas. Kita bukan hakim. Hakimnya siapa? Tuhan. Penghakimannya kapan? Nanti kalau dia datang. Ya. Dan saat itu segala lutut bertelut, segala lidah mengaku. Amin, saudaraku. Dan kalaupun kita memikul salib, jangan marah, jangan mundur, jangan buang. Nanti nggak ada jalan kita masuk, saudara-saudaraku. Pintunya nanti tidak terbuka. Pintu mana? Pintu Yerusalem baru. Karena tidak boleh masuk sedikit pun noda. Jadi harus disalibkan semua keinginan itu sampai 100% hidup rohani. Bukan rohana, tapi rohani. Haleluya, saudaraku. Inilah, tidak boleh dikurang, tidak boleh ditambah. Nah, sekarang saya mau ajak kita membaca di dalam kehidupan jasmani orang mengurang firman Tuhan. Dan gambaran bagi kita sekarang, orang hanya mengurang yang rohani, menambah yang duniawi. Kejadian 19. Ada yang suka boleh baca? Boleh. 18. Kejadian 19 ayat 18. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku. Nah, siapa itu mereka? Adalah malaikat utusan Tuhan. Terus, sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar
kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Saut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum kau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Iya, ini sampai di sini dulu, saudaraku. Kalau kita perhatikan, Lut ini disuruh kemana? Ada yang bisa jawab dulu? Pasal ayat 19, ke pegunungan, tetapi ditawar oleh siapa? Lot. Ditawar. Janganlah begitu. Nah, kalau orang menawar itu, saudaraku, ya bahasanya itu enak, saudaraku. Manusia biasa begitu, kalau ada permohonannya nggak bakal kasar, saudaraku. Tapi kalau sudah nggak ada permohonannya, apa lu? Begitu, saudaraku. Tapi kita harus senantiasa indah, saudaraku. Haleluya. Mau ada kebutuhan, mau tidak ada, justru dia butuh juga dari kita. Jangan apa lu, tapi yang baik. Jadi kata Lot kepada mereka, jangan kiranya demikian, Tuanku. Bagus enggak ini? Bagus. Siapa yang pernah bilang begitu kepada suaminya? Ayo. Haleluya. Jangan begitu sama suaminya. Saudara-saudaraku, ya enak ini, bagus. Jadi harus berani, saudaraku, begitu. Ya, kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian, Tuanku. Jadi Sarah juga berani begitu kepada suaminya. Bagaimana enggak menarik, saudara-saudaraku, bagaimana enggak indah. Tadinya mau marah-marah juga suaminya, enggak jadi, saudaraku. Iya kan? Tapi kalau sama-sama kasar, waduh, udahlah, pecahlah, meletus Gunung Semeru. Bahaya enggak? Bahaya, saudaraku. Iya, jadi ini juga kalau sama-sama kasar, panas sama panas, jangan, saudaraku, harus bikin pendingin. Orang sana bilang cooling down. Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Jadi ya kalau satu panas, janganlah satu ikut panas-panas sudah. Makanya Yesus bisa jadi juru selamat apa? Kasar dilawan dengan halus, sombong dilawan dengan rendah hati, jahat dilawan dengan kebaikan. Haleluya, saudaraku. Biar Tuhan tolong kita. Ini, saudaraku, yang Tuhan mau. Jangan kalau ada maunya baru baik. Yaitu orang sono itu. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abangku tendang. Itu ada maunya, saudaraku, baru baik. Kalau kita, biarpun itu jahat, selalu berbuat baik. Biarpun musuh, berikan mereka. Iya, ini saudara-saudaraku. Nah, pertobatan bangsa mana yang di apa sama Elisa dengan hambanya itu? Amon, Aram ya, Aram, saudaraku. Wah, udah mau dikepung dari mana-mana. Tahu-tahu ada kuasa Tuhan, ada firman Tuhan.
Di buta kamu semua, buta. Kamu saya giring ke sana, digiring ke tengah-tengah kota. Sampai di tengah kota, Tuhan buka matanya. Langsung orang Aram, kita di tengah-tengah musuh, gak bisa berbuat apa-apa. Datang raja, mau kami apakan ini, Tuhan? Apakah kami bunuh? Jangan, kasih dia makan. Habis makan dijamu sama minuman, makanan dan minuman dihidangkan. Masih ingat kan? Dihidangkan. Nggak asal sembarang ditaruh. Dihidangkan itu ditata itu. Biasanya perhotelan harus pintar itu, pariwisata. Makanan itu harus diatur, dihidangkan. Tempat sendok aja harus tahu di mana. Tempat minum aja harus tahu di mana. Dihidangkan. Tapi apa yang terjadi? Mulai saat itu orang Aram tidak berani lagi untuk menyerang bangsa Israel. Karena kejahatan dilawan dengan kebaikan. Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Jadi jangan baik kalau ada maunya doang. Kalau itu mah gampang itu. Orang sana juga bisa. Gak usah diajarin. Gak usah puji Tuhan kebaktian. Apalagi kayak kita angkat-angkat musik. Gak usah saudaraku. Tapi kita sudah begini, harus lebih sungguh-sungguh. Kita harus lihat kuasa Tuhan. Sesungguhnya hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan memelihara hidupku. Tapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh karena bencana itu, sehingga matilah aku. Ini yang tidak boleh saudaraku. Semua firman Tuhan, sesulit apapun, itu harus kita yakin itu tetap berkat. Amen. Jangan takut saudaraku. Masa dibilang gini, sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan. Sampai di situ bagus di hadapanmu. Dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Bagus. Mengakui saudaraku Tuhan itu baik, seperti kita tadi pagi, dari doa pagi, dari doa masuk. Tapi jikalau aku harus lari ke pegunungan, nah ini yang gak bagus. Dia bilang apa? Pastilah aku akan tersusul. Semua firman Tuhan berkat. Berbahagia yang baca dan melakukan firman Tuhan. Nah ini dia sudah bilang. Dia bilang apa? Pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu dan mati. Firman Tuhan bukan mati saudaraku. Kalau mati dosanya, iya harus. Keinginan daging yang berdosa itu mati, ya harus. Tapi kalau kita rohaninya tidak mati, bahkan sampai hidup kekal selama-lamanya. Di sini juga keberkatan. Itu sebabnya disitulah keberanian Abraham melakukan. Sampai pun ingin menyembelih anaknya. Itu nggak gampang. Orang lihat darah aja sudah susah. Tapi Abraham rela. Udah diambil itu pisau. Saya pikir itu pisau tajam sekali. Pisau itu bukan pendek. Jadi sekali lebih panjang dari biola saudaraku. Biola itu biola. Saya pikir pisaunya Abraham lebih panjang. Jadi kalau itu mungkin bisa separuh lehernya langsung putus. Berani saudaraku. Haleluya. Itu sebabnya Allah sampai bersumpah memberkati dia. Dan anaknya itu tidak jadi dipotong. Hanya Tuhan sudah bilang begini, Abraham, stop. Saya sudah lihat bahwa engkau menghargai firman Tuhan. Aku bersumpah memberkati engkau dengan luar biasa. Dan keturunanmu seperti bintang di langit. Dan ada juga pasir di tepi laut. Tapi pasir di tepi laut itu makanan antikris.
Dan itu tempat antikris. Tapi kalau di langit itu tempatnya mempelai Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita jangan Kristen pasir, Kristen lumpur, bersih apa kotor? Kotorlah semua di situ. Kalau ombaknya bawa bangke, ya baulah itu. Kalau bawa pelepahnya kelapa, ya itulah di situ. Kalau pas orang buang kasur yang busuk, ya itulah di situ. Itu saudaraku. Makanya kita di langit sudah mengalami penyucian darah Yesus, sudah mengalami, maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa kepadamu. Biar ini pengalaman kita. Jangan tanggung-tanggung saudaraku. Apalagi kalau kita menerima mahkota, sudah dipimpin Roh Kudus, melakukan segala firman, mematikan keinginan daging. Mematikan keinginan daging harus dengan kepenuhan Roh Kudus. Makanya semua kita harus bergumul, berdoa minta Roh Kudus. Haleluya saudaraku. Berdoa semua ya. Ini perahunya belum ditutup loh. Nanti kalau ditutup, mau berdoa, menangis meraung-raung, sama seperti si Esau. Terlambat sudah. Tapi kalau kita nggak terlambat, ini saudara-saudaraku. Jadi pastilah aku akan tersusun. Semua firman Tuhan ini Tuhan sudah atur saudaraku, bagaikan ukuran perahunya Nuh. Jangan bilang, oh nggak bisa, susah. Loh, ya kalau susah ya sudah pasti, makanya harus berjuang. Pintunya aja sesat, harus ngecilin badan. Kalau kayak orang tidur udah sesat begitu, dilempar itu temannya bisa jatuh. Bila perlu saudara-saudaraku, disusun kayak ikan rebus. Karena apa? Kecilnya jalan. Karena pintunya adalah pintu yang sesat. Haleluya saudaraku. Kita sudah harus berani begitu. Jangan akunya yang dibesar-besari, jangan kebenarannya, jangan. Biar seperti Rasul Paulus, apa yang dahulu merupakan keuntungan, kuanggap sampah atau kuanggap rugi. Yang menguntungkan apalah? Yesus. Ini saudaraku, Yesus. Jadi dia susul, dia pilih kemana? Soar. Tahu soar ini? Itu keindahan dunia. Di dalam Kejadian pasal 13, inilah mulai dari situ. Ini si Lot ini sudah nggak beres ini. Abraham bilang begini, siapa lebih tua, si Lot apa si Abraham? Abraham adalah omnya atau pamannya si Lot. Si Lot adalah ponakan. Jadi si Abraham bilang, Lot, ini udah terlalu banyak gini domba kita sama gembala kita, berantem aja dia. Udahlah, pilihlah tempatmu. Kemana kamu? Nah, kalau kamu ke situ, aku ke tempat lain. Mestinya di situ dia harus tahu kesopanan. Omlah yang menentukan, mestinya harus begitu. Tapi di situ juga dia salah. Dia pakai pandangan matanya, dia yang mendahului. Mestinya harus dia berkata, Om yang lebih tua, Om juga yang bawa saya. Omlah duluan. Mana Om yang tinggalin, ya itulah untuk saya. Mestinya begitu. Amin saudaraku. Amin. Bisa mengerti? Iya. Mari kita membaca ini.
Wah, Kejadian 13 mulai 10. Ayo. Ayat yang 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ya, jadi Zoar itu masih yang dilihat oleh Lot sewaktu dia diberikan pemilihan. Jadi masih termasuk itu. Hanya dia sudah agak ke sudut, agak jauh. Jadi kalau lihat di peta, kalau saya, mata saya sendiri sudah lihat sih. Saya sudah mandi-mandi di laut yang dulu bekas Sodom Gomora itu. Jadi 400 meter di bawah permukaan laut. Jadi nggak bisa keluar air dari situ. Dia cuma nerima. Akhirnya menjadi apa? Asin, tinggi asinnya, sulfur. Tapi bagi orang juga dibuat juga itu jadi bahan kecantikan, sulfurnya. Nah, jadi itu agak di sini bisa kita bayangkan, di atas itu Jordan, di sana Qumran, baru Zoar itu ke sana. Nanti lama-lama di situ juga Moab. Turunannya si Lot dengan anak 2 perempuannya yang tidak boleh masuk ke bait Allah. Jadi jauh dari Tuhan. Itu akhirnya. Jadi Zoar ini masih termasuk keindahan dunia yang dilihat oleh Lot, bahwa seluruh lembah Jordan banyak airnya seperti taman Tuhan, tapi duniawinya, bukan taman rohani, taman kedagingan. Memilih ini saja Lot sudah salah. Mestinya harus berkata, Omlah yang menentukan. Haleluya. Masa omnya yang punya semuanya? Ya, ponakannya yang menentukan. Omnya yang ngajak dia, ponakannya yang menentukan. Di situ aja dia sudah salah. Ini saudaraku, disitulah manusia ini masih kuat tarikan duniawinya, masih kuat. Itu sebabnya baca dulu 1 Yohanes 2 ayat 15-16. Ayo. 1 Yohanes 2, 15 dan 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya. Jadi kita sebenarnya harus menjadi yang rohani. Karena gunung itu adalah tempatnya bait Tuhan. Gunung itu kalau di Yesaya 2 adalah datangnya pengajaran firman Tuhan. Mestinya ini. Tapi dia selalu tergoda dengan keindahan dunia. Boleh selamat tapi masih keindahan dunia. Tidak boleh saudaraku. Kalau dunia, kalau rohani. Haleluya. Kalau Tuhan ya Tuhan. Tapi kalau kita ikut Tuhan pasti tidak kecewa. Tuhan pasti tolong. Justru kita harus jadi saksi dalam semuanya. Tuhan bikin kita saksi. Makanya saudaraku yang benar-benar, jangan Kristen separuh-separuh, jangan Kristen tawar-menawar. Maunya masuk surga, tapi duniawinya juga tetap ada. Itu apa? Zoar. Masih keindahan dunia. Ingin selamat, tapi masih tetap keindahan dunia.
Saya lihat firman Tuhan itu, oh, kayak Jokowi, saya semakin tahu di sini. Dulu saya tidak tahu, tapi sekarang saya tahu. Rupanya Zohar itu masih termasuk keindahan dunia yang dilihat oleh matanya Lot yang belum rohani. Amin, saudaraku. Itulah yang banyak sekarang. Masuk surga tapi hidupnya duniawi, nggak usah bertobat, nggak usah menyangkal diri, nggak usah mikul salib, nggak usah masuk pintu sempit, masuk surga. Nggak ada surga yang begitu. Haleluya. Kalau surga yang benar di Alkitab, masuklah melalui pintu yang sempit atau sesak. Ini harus bisa menyangkal diri. Yang muda-muda jangan asal kuat. Jangan mengandalkan itu. Bentar bisa gagal. Andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan. Kekuatan itu juga ada masanya. Secara umum aja juga ada masanya. Apalagi kalau ada apa-apa, pemuda bisa langsung ada aja bisa, sehingga apapun nggak bisa diandalkan. Hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Dalam apapun, usaha, sekolah, kuliah, pekerjaan apapun, ada persoalan apapun. Ini saudara-saudaraku. Jadi Lot ini ingin selamat, tapi pilihannya Zohar. Zohar itu masih keindahan yang dipandang oleh Lut. Itu belum sampai ke gunung, itu masih lembah Yordan. Nah, ini saudara-saudaraku, makanya kita harus naik rohaninya. Ini saudara-saudaraku, naik rohaninya. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan, lembah banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zohar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Jadi kita, kalau Tuhan tentukan ke gunung, biar susah, sulit apapun, marilah. Artinya ke gunung itu kehidupan yang rohani. Haleluya, saudaraku. Bergumul, berjuang. Jangan katakan mati aku kalau ke situ. Dah. Aku ke Zohar aja. Justru di situ dia rugi. Dia tidak langsung mati, tapi kalaupun jalan hidupnya itu hilang sendiri dia, nggak ada lagi namanya di Alkitab. Malah keturunannya adalah orang yang tidak boleh masuk ke Bait Allah. Rugi apa enggak? Apalagi masuk surga, di sini aja enggak bisa, apalagi masuk surga. Inilah saudaraku. Jadi gunung itu, Bait Allah di gunung mana? Yo, di mana? Gunung Moria. Haleluya. Dibangun oleh Raja Salomo di Gunung Moria, di mana Abraham mempersembahkan Ishak. Haleluya. Ini saudaraku, jangan keindahan dunia, Zohar. Tadi 1 Yohanes 2 ayat 15-16, jangan mengasihi. Ingin selamat tapi larinya sampai Zohar aja. Harus berani saudaraku, terima firman yang menyucikan. Sesakit apapun, harus ukuran perahu itu sesuai dengan firman Tuhan. Rohani kita harus sesuai firman, tak boleh tambah, tak boleh kurang. Jangan kakinya di dunia, tapi satu ke surga. Itu tambah enggak karuan saudaraku. Nanti malah pecah dia itu. Mending aja kalau dunia puas-puasin sekalian.
Tapi ya binasa di situ. Firman Tuhan bilang begitu. Yang jahat biarlah bertambah jahat, yang benar biarlah bertambah benar, yang suci biarlah bertambah suci. Udah mungkin satu suci, satu jahat, satu suci. Nggak ada itu, saudaraku. Makanya kita harus berani, saudara-saudaraku. Jadi inilah yang terjadi bagi Lot ini. Dia mengurangi untuk dia lakukan. Dia tidak mau ke tempat yang dikatakan Tuhan melalui malaikatnya. Haleluya. Kemana disuruh? Ke gunung. Kemana diminta si Lot? Sawar. Itu masih lembah, belum gunung. Dan dilihat dunia yang sangat indah, bagaikan taman Tuhan. Dunia ini, saudaraku, dipakai iblis ini bagaikan taman Tuhan. Makanya orang yang masih matre, apa itu matre? Yang harta duniawi di situ. Hanya karena itu berantem, hanya karena itu berselisih, hanya karena itu nggak cocok satu keturunan, hanya karena itu bunuh-bunuhan banyak, saudaraku. Tapi biarlah itu semua, kita seperti Abraham. Ya sudahlah, kalau kamu ke situ. Karena Abraham memandang Tuhan akan memberkati saya. Haleluya, saudaraku. Berkat Tuhan itulah yang luar biasa bagi kita. Itu sebabnya biar kita menyanyi, pulihkan aku Tuhan. Mari kita mau nyanyi.